Today, dalam video ini kita akan membahas mengenai subbab koefisien binomial, di mana kita akan melihat sebuah teorema dan sebuah identitas terkait koefisien binomial dan kita akan coba untuk aplikasikan dalam kebutuhan aljabar maupun kebutuhan kombinatorial. Prerequisite dari bagian ini adalah permutasi dan kombinasi. Oke. Pertama kita akan mereview sebuah konsep yang saya rasa ini cukup terkenal dan Anda pasti mengetahui yang disebut sebagai segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu adalah semacam angka-angka begitu ya, yang ditaruh dalam wujud seperti segitiga, di mana di sebelah kiri dan sebelah kanannya Anda letakkan angka 1 semua, kemudian bagian tengahnya itu dihitung dengan cara demikian. Jadi di sini Anda bisa lihat 1, kalau kita jumlahkan dengan 1, hasilnya ada 2. 1 dijumlahkan 2, hasilnya 3. 2 jumlah 1, hasilnya di bawahnya 3. Demikian seterusnya. Pola ini kita buat sedemikian sehingga row yang di bawah itu dibentuk dari penjumlahan 2 angka di atasnya. Nah, ini adalah segitiga Pascal yang kita kenal mungkin ketika kita di sekolah. Nah, sekarang kita akan coba selidiki bagaimana kaitan antara segitiga Pascal ini dengan koefisien binomial. Koefisien binomial itu adalah n cus k ya, seperti ini. Yang Anda sudah ketahui juga, definisinya adalah n faktorial dibagi k faktorial kali n minus k faktorial. Nah, kita akan coba selidiki. Nah, ini untuk dua hal ya. N sama dengan 4, saya akan kerjakan untuk yang N sama dengan 4. Ketika N sama dengan 4, coba kita akan melihat nilai dari for choose 0. 4 choose 0, ini tidak lain adalah 1. For choose 1, ini adalah 4. Nah, Anda mungkin bisa pause video ini untuk mengklarifikasi apakah memang betul perhitungannya seperti ini. Kemudian Anda boleh coba lihat for choose 2 ini adalah 6. For choose 3 ini adalah 4. Dan terakhir for choose 4 ini adalah 1. Nah, untuk apa ya kita menghitung semua nilai ini? Perhatikan bahwa nilai dari 4 choose 0, 4 choose 1, 4 choose 2, 4 choose 3, 4 choose 4 seperti ini tuh tidak lain adalah angka-angka yang ada di dalam baris keempat dari segitiga Pascal. Nah, mungkin kalau membicarakan baris, kita bisa katakan bahwa, oke, ini adalah row keempat atau baris keempat. Artinya, kita memulai segitiga Pascal itu bukan dari row pertama, tapi row ke-0. Nah, Anda boleh verifikasi apakah hal ini bersifat benar. Nah, silakan Anda coba pause video ini, Anda coba kerjakan untuk N sama dengan 5. Betul tidak? Kalau N sama dengan 5, Anda hitung 5 cus 0, 5 cus 1, all the way sampai 5 cus 5, Anda akan mendapatkan row yang seperti ini. Nah, silakan Anda pause dan Anda coba verifikasi dengan perhitungan. Nah, selanjutnya ini memberikan suatu signifikansi besar gitu. Artinya, ketika kita mempelajari koefisien binomial, di mana koefisien binomial ini adalah sebetulnya kombinasi ya, koefisien kombinasi sesuatu dari N dipilih K. Nah, ternyata ada hubungannya dengan segitiga Pascal. Nah, sifat dari segitiga Pascal itu Anda bisa lihat bahwa kalau kita menjumlahkan dua angka yang berderetan seperti ini, maka hasilnya adalah angka yang di bawahnya. Nah, kira-kira seperti itu. Maka kita bisa menuliskan secara umum. Nah, ini Anda boleh coba pikirkan begitu ya. Ini kenapa 5 tambah 10 sama dengan 15? Ya. 5 yang di sini itu sebetulnya adalah 5 cus 1. Ditambah 10 itu adalah 5 cus 2. Nah, jadi artinya ketika ini saya tuliskan deh ya. Kalau N-nya sama dengan 5 di sini, maka ini kan sebetulnya adalah K sama dengan 0 di sini, K sama dengan 1,
K sama dengan 2, K sama dengan 3, K sama dengan 4, dan K sama dengan 5. Nah, ini adalah K itu maksudnya yang ini ya. Nah, kemudian Anda mendapatkan hasilnya itu adalah 15. 15 ini sebetulnya adalah row di bawahnya, yaitu N-nya nambah, jadi N sama dengan 6. Lalu K-nya sama dengan berapa? 0, 1, 2. Nah, berarti 5 cus 1 ditambah 5 cus 2 itu sama dengan 6 cus 2. Nah, maka kita akan coba generalisasi sifat seperti ini menjadi yang disebut sebagai sifat Pascal. Jadi kalau Anda punya sembarang bilangan bulat, ada huruf K dan N, keduanya bilangan bulat dengan kriteria seperti ini, maka akan senantiasa berlaku identitas sebagai berikut. N, kalau Anda cus dengan K, hasilnya itu sama dengan N cus, N-1, K-1, dan ditambah N-1 cus K. Nah, coba ya, kita akan ambil persamaan yang di sini. Jadi ini dengan kata lain, Anda dapat melihat, saya berikan contohnya. Nah, contoh, nah, ini adalah contoh ketika N-nya itu sama dengan berapa? N-nya sama dengan 6, dan K-nya itu sama dengan 2. Nah, jadi hal yang semacam ini tidak hanya berlaku untuk spesifik N sama dengan 6 dan K sama dengan 2 saja, tapi untuk sembarang, ya, semua N dan juga K yang memenuhi pertidaksamaan seperti demikian. Nah, kita akan membuktikan sifat ini dengan menggunakan argumen kombinatorik. Ya, masih ingat argumen kombinatorik itu pada intinya adalah Anda punya persamaan left hand side, ruas kiri itu sama dengan ruas kanan atau right hand side seperti ini. Pada intinya kedua sisi itu melakukan pencacahan, mencacah objek diskrit yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Nah, objek diskritnya itu apa? Nah, sekarang seperti biasa, kalau argumen kombinatorik kita itu bikin cerita. Ya, jadi cerita apa nih? Nah, katakanlah kita sekarang mau bikin cerita tentang kelas Matdis. Nah, kelas ini katakanlah berisi N mahasiswa, ya. Misalkan N itu adalah himpunannya, kita kasih nama S gitu ya, di mana S itu adalah himpunan yang berisi semua mahasiswa di kelas tersebut. Nah, dari N tersebut, kita akan pilih K di antaranya, of course, dengan kriterianya K-nya kan lebih kecil atau sama dengan N, gitu ya. Dari N kita pilih K untuk menjadi apa? Pengurus. Nah, kita pilih K di antara jadi pengurus. Nah, kita akan mencacah berapa banyak cara untuk memilih K tersebut, K orang pengurus tersebut dalam dua cara yang berbeda. Oke, kita akan lihat. Cara yang pertama adalah cara langsung. Secara langsung, apa maksudnya secara langsung? Ya, ini pilih K orang dari N orang. Nah, berapa cacahnya? Banyak caranya. Nah, ini kita bisa langsung melihat ya, karena ini pokoknya ada N objek ya, di antaranya kita pilih K untuk jadi pengurus. Nah, K yang terpilih ini tidak ada urutan gitu kan ya. Yang dipilih duluan menjadi pengurus misalkan ada K orang gitu. Orang pertama yang terpilih adalah si A, orang kedua yang terpilih adalah si B. Dibandingkan dengan orang pertama B, orang kedua A. Itu kan nggak beda. Sama aja, toh A dan B dua-duanya terpilih. Dan juga tidak ada perulangan ya. Jadi kita nggak bisa ngomong, oh saya pilih tiga orangnya adalah si A, dan si A. Loh, ya gimana itu berarti cuma satu orang dong. Nah, kita artinya banyak caranya ini sama saja dengan banyaknya K kombinasi. Kombinasi yang sebetulnya tidak berulang. K kombinasi dari N objek.
Nah, berapa cacahnya? Cacahnya tidak lain adalah N cus K. Nah, sudah, ini simpan dulu. Ini adalah cara pertama. Artinya N cus K itu ya exactly adalah, nah, ruas kiri ini nih. Ya, dia akan serve sebagai left hand side dari si teorema yang di sini. Oke, kita sekarang lihat cara yang kedua. Cara kedua ini cara yang agak nyeleneh, agak aneh sebetulnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan lihat. Nah, pertama kita perlu identify satu orang dulu ya. Misalkan kita nggak tahu di dalam kelas Mathis, misalkan ada mahasiswa bernama Ken Rica ya. Ken Rica ini adalah seorang mahasiswa yang ada di dalam himpunan S ya. Dia adalah seorang mahasiswa di kelas Mathis. Nah, ini saya tulis lengkap deh ya. Oke, seperti ini. Jadi kalau kita tujuannya kan kita mau memilih sebuah kasubhimpunan yang untuk dijadikan pengurus kelas. Nah, maka ada dua cara ya, dua cara. Ini ada subkasus 2A dan subkasus 2B. Yang pertama adalah kalau Ken Rica ini bagian dari pengurus. Nah, kalau ternyata dia adalah dipilih gitu ya sebagai pengurus. Tapi kita punya kasus yang lain, yaitu kalau ternyata kemungkinan lain ya Rica itu bukan ya, bukan bagian dari pengurus. Nah, sekarang kita akan coba analisis masing-masing kasus. Oh, by the way ya, nanti kita bisa lihat sub kasus ini adalah sesuatu yang sifatnya pilihan. Ya, jadi bukan pekerjaan serial. Ken Rica bagian dari pengurus dan Ken Rica bukan bagian dari pengurus. Nah, bukan seperti itu ya. Pasti ini adalah sifatnya atau. Either 2A terjadi atau 2B yang terjadi. Nah, sekarang kita akan bahas. Kalau 2A yang terjadi, berarti isi kelompok si Kak pengurus itu isinya siapa saja? Nah, yang pasti ada si Ken Rica masuk di sini. Sisanya siapa? Nah, nggak tahu. Karena nggak tahu, kita kasih indeks saja seperti ini. A1, A2, lalala, sampai, nah, sampai A berapa nih? Nah, yang pasti di sini kan kita butuh, ini adalah K orang. K orang. Nah, karena ini sudah ada satu yang reserve, si Ken Rica ini, berarti cukup kita pilih K-1 di antaranya. Nah, jadi Anda bisa lihat A1, A2, lalala, sampai AK ini tidak boleh sama dengan si Ken Rica ini. Nah, berapa banyak ya cara untuk memilih K orang ini? Jadi banyaknya cara ini sama saja dengan banyak cara pilih. Cukup kita pilih yang belum terdefinisi di sini, begitu kan ya? Jadi cukup kita memilih berapa banyak cara pilih K-1 orang dari berapa orang. Coba Anda pikirkan. Di sini seharusnya ada N orang ya di dalam kelas tersebut. Tapi Ken Rica sudah terpilih, jadi dia nggak boleh dipilih lagi. Sisanya tinggal N-1. Nah, maka ini sama saja dengan kombinasi K-1 kombinasi yang dipilih dari N-1. Artinya ini cacahnya adalah N-1 cus K-1. Nah, demikian. Nah, maka untuk kasus 2B di sini isi kelompoknya adalah, nah, ini adalah A1, A2, lalala, sampai AK. Nah, begini. Perhatikan bahwa syarat ini juga masih harus dipenuhi nih. Ya, betul nggak? Kenapa harus dipenuhi?
Oh, ini bedanya, tapi ini lalalanya sampai AK ya, bukan AK-1. Di sini kita harus memastikan, karena ini subkasus 2B, Ken Rica itu bukan bagian dari pengurus, maka ini harus dipastikan juga bahwa memang nggak boleh setiap anggota yang di sini A1 sampai AK ini nggak boleh adalah seorang Ken Rica. Artinya berapa banyak caranya? Nah, banyaknya cara sama dengan banyak cara untuk pilih. Dalam hal ini kita memilih K orang, ya kita butuh K orang, tapi dari berapa pilihan yang mungkin. Nah, K orang ini hanya bisa dipilih selain Ken Rica. Berarti total ada berapa kemungkinan? N-1. Nah, jadi ini adalah N-1 choose K. Kemudian sekarang kita akan recap. Oke, kita punya kasus pertama, kita punya kasus kedua, dan ini bersifat pilihan. Berarti banyaknya cara secara keseluruhan kita menerapkan aturan penjumlahan ya, karena ini sifatnya boleh pilih kasus 2A atau kasus 2B. Maka hasilnya adalah N-1 cus K-1 tambah N-1 cus K. Artinya, kita akan lihat ini dua cara untuk mencacah objek yang sama, yaitu banyaknya pengurus. Ya, banyaknya cara untuk memilih K orang pengurus dari N mahasiswa di dalam kelas tersebut. Jadi, nah ini adalah kesimpulannya, benar bahwa nah ini cara pertama yaitu si LHS sama dengan right hand side. Nah, left hand side ini adalah N cus K, sementara right hand side ini adalah N-1 cus K-1 tambah N-1 cus K. Dan terbukti. Nah, sedemikian.